Pada part ke-44 diambil dari light novel bab 134 sampai dengan 135. Apakah kamu terluka? Di mana saja, kakak sulung? Tidak, jika bukan karena kamu, saya tidak akan bisa mengendalikan amarah saya dan akan terluka. Luna jatuh ke sofa dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Niat membunuh dan energi bertarung yang membengkak setelah mengunjungi kediaman Joshua semuanya hilang. Sebuah bayangan menggelapkan ekspresi dinginnya. Kemudian, matanya mulai berair. Hanya 1 hari telah berlalu sejak kematian Taimyun, dan Luna tidak bisa memberinya pemakaman. Mayat beracun itu perlahan mengerut dan diasamkan, hanya meninggalkan genangan hitam di belakang. Luna tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tempat itu. Dia tidak tahu apakah dia harus menghormati pengasuhnya di pemakaman terlepas dari apa yang telah dia lakukan. Karena dia menipunya dan mencoba membunuh adiknya, orang yang paling dia cintai. Joshua sepertinya tidak peduli dengan kematian Taimyun. Dia hanya dipenuhi rasa takut dan ingin aku menyerang lebih dulu. Itu seperti yang dia harapkan. Tapi dia telah mengumpulkan semua ksatria gelap klan. Ksatria gelap. Di antara ksatria penjagaran kandel, hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa mendapatkan jubah hitam ksatria gelap. Mereka segera berada di bawah patriark dan istrinya. Jika keduanya tidak mengizinkannya, prajurit terkuat ini tidak akan mematuhi orang lain. Dan Joshua sudah memiliki mereka di bawah sayapnya. Bahkan para ksatria kegelapan, apakah ibu memberikannya kepada Joshua karena ayah tidak terlalu puas dengannya? Membujuk ayah seharusnya sulit. Jin mendapatkan informasi baru tentang musuhnya, tetapi dia menyingkirkan intel baru. Memegang tangan kakaknya dan menawarkan sapu tangan adalah prioritasnya saat ini. Meskipun Taimyun adalah seorang pengkhianat, dia masih keluarga bagi Luna. Dan meskipun Joshua adalah sampah, dia tetap saudara Luna. Luna kehilangan keduanya secara bersamaan. Satu telah mati, dan yang lainnya menjadi musuh yang jelas. Nani, jika kamu mengkhianati orang yang merawatmu, aku akan mengerti sedikit. Tidak, ini salahku. Jika saya hanya memahami kamu sedikit lebih, hati yang tidak bisa memaafkan Taimyun tersengat, dan kesedihan yang tak berkesudahan menusuknya. Dengan apa dia bisa menghapus kehilangan ini? Dengan apa dia bisa menutupi bekas luka ini? Bahkan ketika dia menghadapi Joshua, pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepalanya. Itu semua salahku. Pengasuhku mengkhianatiku, Joshua mengutukmu, pelayanku sekarat karena amukan saudara kita. Semua ini tidak akan terjadi jika aku hanya mengendalikan semuanya. Itu salah. Mengikuti logika Luna, jika mereka menemukan akar penyebab segalanya, itu akan menjadi kelahiran Luna. Dan yang terpenting, Jin mengira Luna tidak ada hubungannya dengan kutukan itu. Karena dia mengalaminya bahkan ketika dia tidak memiliki hubungan dengan Luna di kehidupan masa lalunya. Meskipun bajingan gila itu bukan Taimyun, dia akhirnya memerintahkan seseorang untuk mengutukku. Tapi saya masih belum tahu motif di baliknya. Itu tidak bisa dijelaskan bahkan jika aku mempertimbangkan untuk memilih Barisada di ritual seleksi sebagai alasan. Untuk kehidupan ini, akar penyebab yang paling mungkin tampak seperti Barisada. Namun, pada saat itu, Joshua sudah mendapatkan kekuatan di antara saudara kandung. Berkat Rosa yang perlahan mendukungnya sebagai calon penerus setelah Luna kehilangan tahta. Sumber kekuatan utama Joshua adalah ibu. Aku tidak tahu bahwa dia sudah mendapatkan ksatria kegelapan, tapi ibu yang mencari saudara-saudaranya yang lain adalah fakta yang terkenal. Dia juga menunjukkan ini ketika Chiron datang ke Taman Pedang untuk mengatur perjamuan tahun sebelumnya. Rosa pasti sangat melelahkan mempersiapkan semua ini. Tidak sama sekali. Anak-anak kami yang dapat diandalkan adalah orang-orang yang mengatur ini, jadi saya tidak ada hubungannya dengan itu. Jika anak-anak kita benar-benar bisa diandalkan, aku tidak perlu meninggalkan Laut Hitam. Para tamu yang berkunjung hari ini hanya datang ke sini untuk tetap berada di sisi baikku, bukan karena takut pada anak-anak kita. Bahkan kemudian, anak-anak yang dapat diandalkan, Rosa terutama berkaitan dengan Joshua. Di sisi lain, anak-anak kita, Chiron semuanya bersaudara. Mereka telah berbicara di tempat di mana semua tetua dan darah murni mendengarkan. Meskipun dia tidak mendapatkan kepercayaan ayah, ibu sudah mendukung Joshua sebelum aku lahir. Saya tidak pernah menjadi saingan untuk memulai. Menyerang seorang darah murni muda adalah kejahatan yang paling keji. Jika orang mengetahui bahwa aturan ini dilanggar, bahkan patriark akan dihukum. Mitos tentang Barisada sangat dalam, tetapi masih tidak ada untungnya bagi Joshua untuk membunuh Jin hanya karena alasan itu. Ketika saya kembali ke rumah utama, membunuh atau mengutuk akan menjadi yang paling aman dan stabil. Setelah kemundurannya, Jin berpikir bahwa kutukan akan datang setelah dia berusia 10 tahun. Atau dia akan dikutuk saat dia masih di dalam kandungan Rosa. Itulah mengapa dia khawatir kutukan yang Solderet hilangkan masih ada. Saat Jin khawatir tentang langkah selanjutnya, sebuah kelereng merah masuk ke dalam buayanya. Kekuatan Solderet diaktifkan, yang membantunya menghindari kutukan.
Jin menyadari bahwa kontrak dan bakat bawaannya masih utuh, dan segera setelah itu, dia mengejar pelakunya. Meninggalkannya di tempat ini, mengapa dia melanggar aturan klan dan pergi untukku? Saya akan mengetahui niatnya yang sebenarnya ketika saya menjadi pembawa bendera dan menjatuhkannya. Mengakhiri pikirannya, Jin hendak memberitahu Luna bahwa dia tidak bersalah. Jin, Luna memanggil namanya. Saya tidak pernah ingin memiliki darah saudara saya di tangan saya. Tidak, aku takut. Mengetahui bahwa orang tua kami ingin melihat kami yang berdarah murni saling membunuh. Itu terlalu sulit bagiku. Jadi kamu menjadi pedang yang menjaga klan agar saudara kita tidak melewati batas. Terima kasih kepada kamu, tidak seperti generasi yang lebih tua, semua saudara kita menikmati hidup. Anak-anak Chiron, generasi kedua klan Rankandel saat ini. Mereka istimewa dibandingkan dengan apa yang bisa dilihat dalam sejarah 1000 tahun klan. Terutama karena pada generasi yang lebih tua, ketika 10 lahir, hanya 5 yang akan bertahan, dan 1 akan memimpin klan. Namun, saudara-saudara Jin tidak mengalami nasib berdarah ini berkat Luna. Bukannya pertempuran hegemoni itu tidak ada, tapi itu berkembang tanpa membunuh satu sama lain. Karena Luna menghentikan mereka dari membunuh satu sama lain dengan kekuatannya yang luar biasa. Dengan kata lain, dia pada dasarnya adalah penyeimbang di Rankandel. Namun, saudara kandung lainnya tidak terlalu menikmati kehadiran keseimbangan ini. Itu jelas karena niat Luna tidak benar-benar sejalan dengan nilai-nilai klan Rankandel. Bagi kakak beradik itu, sepertinya Luna sedang mempermainkan mereka dengan kekuatannya. Ya, terima kasih kepada saya, semua orang hidup dan sehat. Tapi sekarang aku tahu, saya hanya melarikan diri karena saya takut berkelahi dan menikmati waktu luang saya. Luna mendengus dan menggelengkan kepalanya. Seorang munafik, tidak ada kata lain yang cocok untukku. Saya dihukum karena kemunafikan menjijikkan yang saya lakukan sejauh ini. Orang munafik itu bukan kamu. Ini Nani Taimyun. Dan Joshua harus menghadapi hukuman. Sementara pelayanku meninggal, pengasuhku mengkhianatiku untuk tetap hidup dan menerima perintah dari Joshua untuk menyakitimu. Apa yang saya lakukan? Saya hanya membuang muka, bertingkah baik. Saudari, Nani benar. Jika saya tidak kehilangan tahta, ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, lebih baik aku tidak dilahirkan sama sekali. Apakah kamu merasa lebih baik setelah mengatakan itu? Tidak. Apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah merasa lebih baik. Meskipun situasinya berbeda, Jin saat ini sedang melihat refleksi dari dirinya di masa lalu. Kenapa aku lahir? Mengapa saya dipaksa untuk menderita di klan tanpa bakat? Kesengsaraan yang sama berlaku untuk Luna. Kenapa aku lahir? Mengapa saya tidak bisa menyesuaikan diri dengan klan dengan kekuatan ini? Keduanya bekerja sepanjang hidup mereka untuk meningkatkan keterampilan dan karakter mereka. Jin tidak pernah melepaskan pedangnya bahkan setelah menghadapi penghinaan, dan Luna melindungi kepentingannya sendiri meskipun ada provokasi klan. Dan dari itu, Jin kehilangan Gilly di kehidupan sebelumnya, dan Luna kehilangan Taimyun. Apa yang paling menghibur saya pada saat itu? Dia segera mengingat suara itu. Tuan muda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya akan selalu mencintaimu. Kata-kata yang diberikan Gilly pada Jin di kehidupan masa lalunya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menyerah padanya. Dan Jin juga ingat kata-kata Luna ketika dia datang ke Kastil Storm. Ingat satu hal, Jin, adikku, apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu menyemangatimu. Jin mengucapkan dua kalimat ini dari ingatannya, dan Luna menutupi wajahnya, menangis seperti anak kecil. Aku di sini, sister. Aku akan mengambil darah saudara kita, jadi kamu bisa melarikan diri untuk saat ini. Jika Anda masih belum merasa siap setelah melarikan diri, tolong andalkan saya. Air mata Luna berhenti, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak punya pikiran untuk berlari. Joshua harus mati di tanganmu. Tetapi jika saudara-saudara lain datang untuk kamu, maka saya akan memotong semuanya. Jika aku menjadi pembawa bendera dan harus melawan saudara kita, bukankah aku akan lebih kuat darimu? Mulai hari ini, aku bukan lagi pedang yang menjaga klan, tapi pedang yang menjagamu. Jin Rankandel, adik bungsuku. Aku akan menjadikanmu patriark, apapun yang terjadi. Tolong jangan memaksakan diri. Dan saya tidak keberatan jika Anda menyukai Taimyun. Jadi tolong jangan menahan diri. Meskipun aku hanya memiliki kenangan buruk tentangnya, dia masih keluargamu. Dan setelah mendengarkan cerita dan kenangan Luna yang tak terhitung jumlahnya dengan Taimyun, Jin meninggalkan tanah. Luna kembali ke Tikan, dia terus-menerus memikirkan balas dendam terhadap Joshua Rankandel. Langkah-langkah yang harus dia ambil untuk menginjak kakak laki-lakinya yang kotor. Taimyun mengatakan bahwa dia tahu tentang kontrak saya. Orang yang mengungkapkan itu pasti penyihir yang menyadari bahwa kutukan itu tidak terjadi. Aula Kidar, penyihir bintang 9 yang mencoba mengutuk Jin dengan Bladed Illusion. Dia adalah penyihir agung yang sering didengar Jin di kehidupan masa lalunya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa penyihir akan terkait dengan kutukannya.
Aku harus membunuhnya dulu untuk mengirim pesan kepada Joshua. 20 April 1796, 2 minggu setelah kematian Tae Myun Jin telah menjelaskan situasinya kepada sekutunya. Hanya mengecualikan fakta bahwa dia sudah tahu tentang kutukan itu sejak dia berusia 1 tahun, dia membingkai cerita itu seolah-olah dia mengetahui segalanya dari Tae Myun. Kashmir tidak melaporkan informasi ini ke Chiron. Dia benar-benar ingin berbagi bahwa Jin bertarung dengan pasangan ksatria dan penyihir bintang 8, tetapi masalah yang terjalin agak terlalu sensitif untuk dibagikan. Tuan Muda, mengapa Joshua, bajingan bodoh itu? Maafkan aku karena mengutuk di depan Tuan Muda. Ngomong-ngomong, kenapa pembawa bendera kedua mencoba menyakitimu? Pai Strawberry, jangan ragu untuk bersumpah. Ini tidak akan dapat diterima jika Temar masih hidup. Siapapun Joshua ini, aku akan menelan kecoa itu utuh. Ini sangat menyebalkan. Woi, aku bilang kamu bisa bersumpah. Ayo, teriak saja keras-keras. Jika kamu menyimpannya, kamu akan sakit. Ya, baiklah, ulangi setelah saya. Melirik ke sekeliling, Gili perlahan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak diinginkan, dan Murakan menyemangatinya. Tidak butuh waktu lama bagi ruangan untuk dipenuhi dengan kutukan dan sumpah serapah. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Jin menyeringai sambil memperhatikan keduanya. Itu terasa cukup menyegarkan. Kau merasa lebih baik, Gili? Terasa sedikit lebih baik. Tetap saja, saya tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dia pada dasarnya adalah calon penerus, jadi mengapa dia memiliki dendam dengan Tuan Muda? Mungkin karena saya memilih Barisada. Atau mungkin dia sudah memutuskan bahwa saya adalah pesaing dan mencoba memotong saya lebih awal. Tapi alasannya tidak terlalu penting. Kemudian, pertanyaan yang lebih besar adalah, mengapa dia tetap diam untuk waktu yang lama setelah upaya kutukan itu gagal? Itu benar. 15 tahun yang lalu, dia melanggar tabu kastil badai dan mencoba mengutukmu, tetapi tidak menyerangmu di rumah utama. Saya setuju. Miu dan Anda, yang jauh dari Joshua, memerintahkan misi untuk membunuh anak itu. Joshua bisa berbuat lebih banyak. Selain itu, setiap kali Tuan Muda memasuki rumah utama, dia mengarahkan tanduknya ke arahnya. Karena pembawa bendera kedua tahu bahwa Tuan Muda adalah seorang kontraktor, dia punya alasan untuk menekanmu. Ya, dan aku banyak berteori berdasarkan fakta itu. Dia tidak bisa menyentuhku sebelumnya karena dia takut pada kakak sulung Luna. Ini yang pertama. Lady Luna tampaknya sangat peduli padamu. Ada petunjuk untuk misteri itu. Kekuatan kakakmu adalah sesuatu yang ditakuti oleh naga juga. Tapi ada terlalu banyak yang tidak bisa dijelaskan. Benar, dan jika saya memperluasnya sedikit lebih jauh, ada teori kedua. Setelah mendengar dari Kidard Hall bahwa kutukan itu gagal karena kekuatan Solderet, dia memutuskan untuk membuatku tetap hidup. Karena kamu adalah orang pilihan Solderet sejak kamu dilahirkan, mungkin dia mengubah arah untuk menjadikanmu sekutunya. Dia mengabaikanmu terlalu banyak untuk mendapatkan bantuanmu. Lalu mengapa membiarkan anak itu tetap hidup? Kau ingat saat kita melawan Andre Zipfel? Tentu saja, Andre mengatakan sesuatu seperti ini. Saya memuji penyergapan kamu. Namun, kamu dan Dewa MU akan menjadi bahan untuk orb Dewa Setan, Jin Rankandel. 12 dewa sekarang, mereka ada di dalam diriku. Luna Rankandel, dan apa yang kamu miliki? Bahkan jika ayahmu ada di sini, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Pada saat itu, Andre menggambarkannya seolah-olah kontraktor adalah bahan untuk orb Dewa Setan. Awalnya, dia mengincarnya dan Euria, dan dia pasti ingin memberi mereka makan ke orb karena mereka adalah kontraktor. Saya pikir seperti ini. Keluarga Zipfels menggunakan bola itu untuk memakan para kontraktor dan dengan paksa membatalkan kontrak mereka. Kemudian, mereka akan membuat kontrak dengan siapapun yang mereka inginkan. Dia mengatakannya seolah-olah itu hanya teori yang terbentang, tetapi dia sudah yakin akan hal itu. Bagaimanapun, klan Zipfel telah melanggar kontraknya di kehidupan sebelumnya. Oh, aku ingat kata-kata dari pulau itu. Lalu apa yang Anda katakan adalah bahwa Joshua sudah mengetahui hal ini 15 tahun yang lalu dan berpikir untuk mengambil kontrak Anda. Hampir. Tetapi pada saat itu, kami tidak tahu bahwa bola itu ada, dan saya tidak berpikir Joshua akan berkomunikasi secara diam-diam dengan Zipfels. Namun, ketuk-ketuk. Jin dengan ringan mengetuk meja dan melanjutkan. Dia mungkin tahu bahwa mentransfer kontrak itu mungkin sebuah metode untuk mengambil kontrak. Akankah orb Dewa Iblis menjadi satu-satunya yang bisa melakukan itu? Mata Gili dan Murakan melebar. Oh, jadi pembawa bendera kedua meninggalkanmu sendirian sehingga dia bisa mencuri kontrakmu. Ini cukup meregang, tapi itu mungkin. Setelah kakak tertua Luna mundur dari pertempuran hegemoni, Joshua menerima bantuan di muka dari ibu untuk memperkuat posisinya di klan. Tapi Patriark masih tidak menghormati pembawa bendera kedua. Itu karena dia kurang kuat. Bintang 9 awal pada usia 34. Luar biasa, tetapi selama kakak sulung Luna ada, itu tidak cukup untuk menjadi patriark. Hal yang dia butuhkan adalah kekuatan transenden seperti milik ayah atau kakak Luna. Sebuah bola energi spiritual terbentuk di telapak tangan Jin.
Bukankah dia ingin kekuatan ini mati? Entah dia tidak punya cara untuk mengambilnya atau dia tidak siap untuk melakukannya. Tentu saja, bisa jadi benar. Ibumu pasti sudah memberitahunya tentang fakta bahwa Solderet lebih dekat menjadi dewa pedang daripada sihir. Tidak ada cara untuk memastikan, tetapi jika seperti yang kita teorikan, setelah gagal mengutukku, tindakan Joshua akan masuk akal. Ya, kita hanya akan mengetahuinya dari Joshua dan bawahannya secara langsung. Ketuk-ketuk. Sementara ketiganya berbagi percakapan mereka, Kashmir masuk ke ruangan. Tuan Muda Jin, kami telah menemukan kediamannya. Miliknya, Kidad Hall, orang yang membuat Jin tidak berguna di kehidupan sebelumnya. Mata Jin menajam dan menjentikkan ke arah Kashmir. Dia sudah mengirim merak 7 warna untuk mencari Kidad segera setelah dia kembali ke Tikan. Di mana dia? Wilayah timur benua. Dia tampaknya bersembunyi di Kekaisaran Meltador. Setelah dipekerjakan di Zipfel Advanced Magic Academy, dia telah melakukan penelitiannya. Kashmir meminjamkan Jin laporan. Di atasnya, informasi pribadi Kidad Hall serta daftar rinci dari semua keberadaannya selama beberapa tahun terakhir ditulis. Pada bulan Februari 1765, dia diangkat ke Pusat Pendidikan Akademi Sihir Vermont. Pada tahun pertamanya, ia mengeluarkan 15 siswa. Dia menghadapi gesekan yang keras dengan para bangsawan Vermont. Wow, bahkan ada catatan yang berasal dari 30 tahun yang lalu. Itu luar biasa, Tuan Kashmir. Bukan aku, tapi premanku yang luar biasa. Haha. Selain tempat tinggalnya, kami memiliki nama restoran yang sering dia kunjungi. Jin merinding saat membaca laporan itu. Mereka benar-benar menguraikan identitas pria ini dan membawanya kembali. Meskipun Kidad Hall adalah penyihir bintang 9 yang terkenal, melacak keberadaannya dari beberapa dekade yang lalu bukanlah hal yang mudah. Ini akan sangat membantu, Tuan Kashmir. Sungguh-sungguh. Namun, akan ada fakta penting tentang Kidad yang tidak akan dicantumkan dalam laporan. Fakta yang hanya Jin yang tahu. Cara utama untuk membunuh Kidad. Kami juga dapat mengirim jet ke dalam kasus ini. Dia bahkan belum selesai dengan pelatihan, tetapi dia melakukan pekerjaan dengan baik. Berkat Anda, kami memiliki keajaiban. Saya sangat bersyukur bahwa dia melakukan hal yang sepadan dengan uangnya. Baiklah, Kekaisaran Meltador, itu tempat yang cukup jauh. Karena kita tidak bisa langsung ke sana melalui gerbang transfer, kita harus segera bersiap dan berangkat besok. Hah, besok? Tuan Muda, mengapa besok? Nak, kamu akan pergi sekarang dan membunuhnya? Sekutunya bertanya dengan suara terkejut, dan Jin mengangguk. Juga, aku akan pergi sendiri kali ini. Sendiri? Apakah Anda sudah lupa bahwa Anda hampir mati melawan bintang 8? Kamu bercanda, kan, Tuan Muda? Tuan Muda, apakah Anda punya rencana? Hei, Kerdil, kamu bilang manusia Kidad adalah penyihir bintang 9. Ya, Tuan Murakan. Sebelum bersembunyi, dia adalah salah satu penyihir paling terkenal, tidak termasuk Zipfels. Semua orang tahu tentang Kidad of Outlusion. Bagaimana anak itu bisa membunuh orang itu sendirian? Bukankah itu hanya mungkin setelah membentuk kelompok, menyusun strategi, dan mengambil peluang yang sempurna? Hah? Katakan padaku, Kerdil. Aku mulai memanas sekarang. Ya, tetapi Pak Murakan, saya ingin bertanya mengapa Anda marah kepada saya. Anak gila itu mengira dia nyamuk yang tidak bisa dihancurkan, dan Kidad adalah nyala apinya. Ditambah lagi, aku adalah naga penjaganya, jadi kepada siapa aku akan curhat? Ke Strawberry Pie yang malang? Ah, aku mengerti. Ya, saya harus mengambilnya. Tapi Tuan Murakan, jika Tuan Muda Jin begitu percaya diri, tidakkah menurutmu dia yakin tentang sesuatu? Ketiganya menatap Jin secara bersamaan. Pertama, Murakan, berhenti main-main dengan Tuan Kashmir. Kalian bertiga, dengarkan tanpa terkejut. Saya punya rencana, dan bahkan jika gagal, risikonya sangat rendah. Saat Jin mulai menjelaskan, Gilly dan Murakan hanya bisa berkedip. Sementara itu, Kashmir bertepuk tangan dan memahami rencananya. Kerdil, menurutmu ini mungkin? Saya pikir metode Tuan Muda Jin jauh lebih bersih dan aman daripada membuat pesta, Tuan Murakan. Seperti yang Tuan Muda Jin katakan, dia mungkin masih bisa kembali dengan selamat bahkan setelah gagal. Itu adalah rencana yang sempurna. Bagaimana menurutmu, Strawberry Pie? Selama Tuan Muda aman, patut dicoba. Tapi aku sedikit sedih karena aku tidak bisa bertemu dengannya lama-lama. Kalau begitu aku harus setuju. Sementara anak itu tidak ada di sini, aku akan menemanimu. Jadi tidak perlu sedih, Strawberry Pie. Ketiganya akhirnya setuju. Dan Kashmir merasakan sensasi kesemutan di ujung jarinya. Aku sedikit kecewa karena aku tidak bisa melaporkan pertarungannya dengan 2 bintang 8, tapi aku mungkin bisa melaporkan sesuatu yang lebih besar, Lord Chiron.